Siang itu udara terasa panas menusuk, jalanan depan gedung DPRD kota penuh sesak oleh ribuan massa berbaju jaket hijau. Klakson motor dibunyikan serempak, bendera kecil berkibar, dan spanduk besar terbentang bertuliskan, "Driver ojol menuntut keadilan." Di antara ribuan wajah penuh amarah itu, berdiri seorang pemuda kurus dengan tatapan tegas. Dialah Arif, seorang driver ojol yang dikenal gigih berjuang untuk keluarga kecilnya. Dengan suara parau namun penuh semangat ia berteriak, "Kami bukan penjahat, kami hanya ingin hidup layak. Kami hanya ingin kebijakan ini dicabut." Teriakannya langsung disambut riuh oleh massa lain yang menepuk helm mereka, memukul bodi motor, dan melambungkan suara protes semakin kencang. Di sisi lain jalan, barisan aparat bersenjata lengkap berdiri dengan tameng dan pentungan. Wajah mereka kaku, beberapa terlihat gelisah, tapi perintah atasan jelas, jangan biarkan massa mendekat. Truk aparat berderet, suara mesin menderu, gas air mata sudah disiapkan. Dari pengeras suara terdengar ancaman, "Bubar. Jika tidak kami akan bertindak tegas." Namun bukannya bubar, teriakan massa semakin menggema. Mereka merasa sudah terlalu sering ditindas, terlalu lama diperlakukan semena-mena. Saat situasi memanas, tiba-tiba sebuah kendaraan taktis milik aparat melaju dari arah belakang. Awalnya massa mengira itu hanya manuver pengamanan. Tapi kecepatan kendaraan itu semakin tinggi, jalurnya lurus ke arah kerumunan. "Awas! Mobil! Mobil aparat!" teriak seseorang panik. Massa mencoba berhamburan, namun terlalu banyak orang yang berdesakan. Dalam hitungan detik, tragedi itu pun terjadi. Kendaraan besar itu menabrak barisan depan, tubuh Arif yang berada tepat di garis tengah terpental keras. Helmnya terlempar jauh, tubuhnya terbanting ke aspal. Dentuman keras terdengar, diikuti jeritan histeris orang-orang. "Ya Allah, ada yang tertabrak." Darah segar langsung mengalir dari kepala Arif, membasahi jaket hijaunya. Teman-temannya berlari menghampiri, mengguncang tubuhnya yang sudah lemah. "Arif, bangun Rif. Sabar Rif, tahan sebentar." Tapi matanya sudah sayu, bibirnya gemetar, ia hanya bisa berbisik lirih, "Jangan, tinggalkan aku," sebelum akhirnya kepalanya terkulai lemas di pangkuan sahabatnya. Jeritan massa semakin keras, beberapa berusaha menolong mengangkat tubuh Arif, sementara yang lain berteriak marah ke arah aparat. Batu, botol, dan teriakan bercampur jadi satu. Situasi berubah kacau. Namun bukannya berhenti, aparat justru menembakkan gas air mata membabi buta ke arah kerumunan. Suasana semakin panik. Orang-orang berlarian sambil menutup wajah, beberapa jatuh tersungkur, tapi teman-teman Arif tetap berusaha membawa tubuhnya ke motor terdekat untuk dilarikan ke rumah sakit. Jalanan itu berubah jadi neraka, dipenuhi tangisan, teriakan, dan amarah. Sementara itu, kamera ponsel dari berbagai arah merekam seluruh kejadian. Dalam hitungan menit, video seorang driver ojol ditabrak aparat saat demo langsung viral di media sosial. Timeline Twitter dipenuhi tagar keadilan untuk Arif, Instagram dan Facebook banjir komentar, berita online mulai menyorot. Warganet marah, ribuan komentar menyerang tindakan brutal itu. "Aparat seharusnya melindungi, bukan membunuh," tulis seorang netizen. "Arif adalah pahlawan rakyat kecil," komentar yang lain. Di rumah kontrakannya di pinggiran kota, Ibunda Arif, seorang wanita paruh baya bernama Bu Siti, duduk gelisah sambil menatap pintu. Ia tahu anaknya ikut demo hari itu, ia berulang kali menelpon tapi tak diangkat. Tiba-tiba telepon dari nomor tak dikenal masuk. Suara serak di ujung sana berkata terbata, "Bu, Arif, ditabrak mobil aparat, sekarang dibawa ke rumah sakit." Seketika tubuh Bu Siti gemetar, handphone terlepas dari genggaman, air mata langsung jatuh deras. Ia berteriak histeris memanggil nama anaknya, tubuhnya ambruk ditopang tetangga yang kebetulan datang. Di rumah sakit, puluhan driver ojol berkumpul menunggu kabar. Tubuh Arif yang penuh luka dibawa ke ruang darurat. Para dokter berlarian mencoba menolong, suara alat medis berbunyi bersahutan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Setelah beberapa jam berjuang, dokter keluar dengan wajah muram. "Maaf, kami sudah berusaha, tapi nyawa Arif tidak tertolong." Suasana mendadak sunyi. Isak tangis pecah. Teman-temannya saling berpelukan, beberapa menjatuhkan diri ke lantai sambil menghantam helm mereka ke tanah, tak percaya bahwa sosok ceria itu kini sudah tiada. Kabar kematian Arif menyebar semakin cepat. Malam itu, ribuan driver ojol menyalakan lilin di jalan. Motor-motor diparkir rapi, lampu hazard menyala bersamaan, membentuk lautan cahaya di tengah gelap. Wajah-wajah penuh duka menatap foto Arif yang kini viral di mana-mana. Sosok sederhana yang setiap hari mencari nafkah demi ibunya, kini namanya menjadi simbol perjuangan.
Namun di balik doa dan tangisan, ada bara amarah yang tak bisa dipadamkan. Seorang driver berdiri di tengah kerumunan, suaranya serak namun tegas, "Arif mati bukan karena kecelakaan, tapi karena kesewenang-wenangan. Kita tidak akan diam. Kita akan tuntut keadilan untuk Arif." Teriakan itu disambut sorakan massa, suara knalpot dibunyikan serentak, udara malam dipenuhi getaran semangat dan duka. Tragedi itu bukan hanya meninggalkan luka bagi keluarga Arif, tapi juga menjadi pemicu gelombang perlawanan yang lebih besar. Seorang pemuda sederhana yang seharusnya masih bisa pulang membawa rezeki untuk ibunya, kini berubah menjadi martir perjuangan rakyat kecil melawan arogansi kekuasaan. Nama Arif tak akan hilang, justru semakin menggema. Dan malam itu, kota menyimpan duka yang kelak akan tercatat dalam sejarah sebagai luka besar, awal dari kronologi panjang pencarian keadilan yang belum tentu mudah. Hari itu, ibu kota lumpuh. Ribuan bahkan puluhan ribu driver ojol dari berbagai daerah berkonvoi menuju pusat pemerintahan. Jalan tol dipenuhi motor dengan lampu hazard menyala, spanduk besar berkibar bertuliskan, "Keadilan untuk Arif, keadilan untuk rakyat kecil." Di pinggir jalan, warga yang menyaksikan memberi tepuk tangan, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lagi meneteskan air mata melihat solidaritas yang begitu besar. Tak hanya driver, mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil ikut bergabung. Kota itu berubah menjadi lautan manusia yang menuntut satu hal, keadilan. Gedung DPR dan kantor kementerian dijaga ketat. Aparat dikerahkan lebih banyak dari biasanya, truk, mobil taktis, kawat berduri, semua sudah dipasang. Dari pengeras suara, aparat kembali memperingatkan, massa diminta bubar. Ini peringatan terakhir. Namun suara itu tenggelam oleh gemuruh teriakan massa yang bersatu, "Hidup Arif! Hidup rakyat kecil! Hentikan penindasan!" Suasana semakin menegang. Seorang pemimpin aksi berdiri di atas mobil komando, suaranya lantang menggema, "Saudara-saudara, kita tidak datang untuk membuat kerusuhan. Kita datang menuntut keadilan. Arif mati ditabrak aparat, dan sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab. Kita tidak akan pulang sampai keadilan ditegakkan." Ribuan orang bertepuk tangan, suara klakson motor dibunyikan serentak, udara penuh getaran semangat yang membakar. Namun, ketika orasi masih berlangsung, barisan aparat mulai maju. Tameng berderap, gas air mata ditembakkan, suasana damai berubah menjadi kacau. Massa berlarian, sebagian mencoba bertahan, sebagian menghalau dengan botol air mineral dan bendera. Suara tembakan peringatan terdengar, orang-orang berteriak panik. Beberapa driver ojol terkena pukulan, ada yang jatuh tersungkur, darah berceceran di aspal. "Jangan takut, ingat Arif," teriak seorang mahasiswa, membuat massa kembali berkumpul meski gas air mata membuat mata perih. Bentrokan berlangsung berjam-jam. Api mulai membara dari ban yang dibakar, asap hitam mengepul tinggi. Di tengah kekacauan itu, seorang driver ojol berdiri dengan membawa foto besar Arif, wajahnya berlinang air mata. Ia berteriak sekeras-kerasnya, "Kalau Arif masih hidup, dia pasti ada di sini bersama kita. Jangan mundur." Massa serentak berteriak, "Keadilan! Keadilan! Keadilan!" Suasana berubah jadi gelombang emosi yang tak terbendung. Sementara itu, di televisi nasional, tayangan bentrokan disiarkan langsung. Seluruh negeri menyaksikan bagaimana rakyat kecil berhadapan dengan kekuatan aparat. Warganet semakin marah, ribuan komentar membanjiri media sosial. Tagar keadilan untuk Arif dan Arif adalah kita menembus trending dunia. Dukungan datang dari luar negeri, media internasional mulai memberitakan, menyebut tragedi Arif sebagai simbol perlawanan rakyat kecil melawan kesewenang-wenangan. Tekanan semakin kuat. Beberapa tokoh agama turun tangan, menyerukan doa bersama dan mengutuk tindakan represif. Para aktivis HAM mendesak agar pemerintah segera membuka investigasi independen. Bahkan sebagian anggota dewan yang awalnya diam, kini ikut bersuara karena tekanan publik terlalu besar. Kalau negara ini masih punya hati, maka nyawa Arif harus dihargai dengan kebenaran, begitu teriak salah satu tokoh dalam pidatonya. Hari demi hari, aksi tak kunjung reda. Kota-kota lain ikut bergerak. Dari Surabaya, Bandung, Medan, hingga Makassar, ribuan orang menyalakan lilin untuk Arif. Foto wajahnya terpajang di baliho, kaos bergambar Arif dicetak massal, namanya menjadi simbol perlawanan. Arif bukan lagi sekadar seorang driver ojol, tapi pahlawan yang lahir dari rakyat kecil untuk rakyat kecil. Akhirnya, setelah berminggu-minggu tekanan tiada henti, pemerintah menyerah. Konferensi pers digelar, pejabat tinggi negara dengan wajah tegang mengumumkan, "Kami akan membentuk tim investigasi independen. Aparat yang terlibat akan diproses hukum."
Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga Arif dan seluruh masyarakat. Meski banyak yang meragukan, pengumuman itu disambut sorak gembira. Ribuan massa di jalan menangis, mereka saling berpelukan, merasa perjuangan mereka tidak sia-sia. Di rumah sederhana Bu Siti, berita itu diputar di televisi. Wanita renta itu meneteskan air mata, wajahnya sendu namun tersenyum lirih. "Nak, akhirnya namamu didengar juga," bisiknya sambil menatap foto Arif di meja. Ia tahu keadilan sejati mungkin masih jauh, tapi setidaknya perjuangan anaknya tidak hilang begitu saja. Beberapa bulan kemudian, sebuah monumen kecil didirikan di tempat Arif ditabrak. Patung sederhana berbentuk helm ojol dengan tulisan, "Keadilan untuk Arif," berdiri di sana. Setiap malam, driver ojol yang lewat menyalakan hazard sebentar sebagai penghormatan. Nama Arif tetap hidup di hati mereka. Kisah Arif menjadi pelajaran pahit bahwa keadilan tidak pernah datang dengan mudah. Tapi dari tragedi itu, lahir keberanian, persatuan, dan suara rakyat yang akhirnya didengar. Dan meski tubuhnya telah tiada, semangat Arif akan selalu hidup, menjadi api yang tak akan padam dalam perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan. Hari itu, ibu kota lumpuh. Ribuan bahkan puluhan ribu driver ojol dari berbagai daerah berkonvoi menuju pusat pemerintahan. Jalan tol dipenuhi motor dengan lampu hazard menyala, spanduk besar berkibar bertuliskan, "Keadilan untuk Arif, keadilan untuk rakyat kecil." Di pinggir jalan, warga yang menyaksikan memberi tepuk tangan, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lagi meneteskan air mata melihat solidaritas yang begitu besar. Tak hanya driver, mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil ikut bergabung. Kota itu berubah menjadi lautan manusia yang menuntut satu hal, keadilan. Gedung DPR dan kantor kementerian dijaga ketat. Aparat dikerahkan lebih banyak dari biasanya, truk, mobil taktis, kawat berduri, semua sudah dipasang. Dari pengeras suara, aparat kembali memperingatkan, massa diminta bubar. Ini peringatan terakhir. Namun suara itu tenggelam oleh gemuruh teriakan massa yang bersatu, "Hidup Arif! Hidup rakyat kecil! Hentikan penindasan!" Suasana semakin menegang. Seorang pemimpin aksi berdiri di atas mobil komando, suaranya lantang menggema, "Saudara-saudara, kita tidak datang untuk membuat kerusuhan. Kita datang menuntut keadilan." Arif mati ditabrak aparat, dan sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab. Kita tidak akan pulang sampai keadilan ditegakkan. Ribuan orang bertepuk tangan, suara klakson motor dibunyikan serentak, udara penuh getaran semangat yang membakar. Namun, ketika orasi masih berlangsung, barisan aparat mulai maju. Tameng berderap, gas air mata ditembakkan, suasana damai berubah menjadi kacau. Massa berlarian, sebagian mencoba bertahan, sebagian menghalau dengan botol air mineral dan bendera. Suara tembakan peringatan terdengar, orang-orang berteriak panik. Beberapa driver ojol terkena pukulan, ada yang jatuh tersungkur, darah berceceran di aspal. "Jangan takut, ingat Arif," teriak seorang mahasiswa, membuat massa kembali berkumpul meski gas air mata membuat mata perih. Bentrokan berlangsung berjam-jam. Api mulai membara dari ban yang dibakar, asap hitam mengepul tinggi. Di tengah kekacauan itu, seorang driver ojol berdiri dengan membawa foto besar Arif, wajahnya berlinang air mata. Ia berteriak sekeras-kerasnya, "Kalau Arif masih hidup, dia pasti ada di sini bersama kita. Jangan mundur." Massa serentak berteriak, "Keadilan! Keadilan! Keadilan!" Suasana berubah jadi gelombang emosi yang tak terbendung. Sementara itu, di televisi nasional, tayangan bentrokan disiarkan langsung. Seluruh negeri menyaksikan bagaimana rakyat kecil berhadapan dengan kekuatan aparat. Warganet semakin marah, ribuan komentar membanjiri media sosial. Tagar keadilan untuk Arif dan Arif adalah kita menembus trending dunia. Dukungan datang dari luar negeri, media internasional mulai memberitakan, menyebut tragedi Arif sebagai simbol perlawanan rakyat kecil melawan kesewenang-wenangan. Tekanan semakin kuat. Beberapa tokoh agama turun tangan, menyerukan doa bersama dan mengutuk tindakan represif. Para aktivis HAM mendesak agar pemerintah segera membuka investigasi independen. Bahkan sebagian anggota dewan yang awalnya diam, kini ikut bersuara karena tekanan publik terlalu besar. Kalau negara ini masih punya hati, maka nyawa Arif harus dihargai dengan kebenaran, begitu teriak salah satu tokoh dalam pidatonya. Hari demi hari, aksi tak kunjung reda. Kota-kota lain ikut bergerak. Dari Surabaya, Bandung, Medan, hingga Makassar, ribuan orang menyalakan lilin untuk Arif. Foto wajahnya terpajang di baliho, kaos bergambar Arif dicetak massal, namanya menjadi simbol perlawanan.
Arif bukan lagi sekadar seorang driver ojol, tapi pahlawan yang lahir dari rakyat kecil untuk rakyat kecil. Akhirnya, setelah berminggu-minggu tekanan tiada henti, pemerintah menyerah. Konferensi pers digelar, pejabat tinggi negara dengan wajah tegang mengumumkan, kami akan membentuk tim investigasi independen. Aparat yang terlibat akan diproses hukum. Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga Arif dan seluruh masyarakat. Meski banyak yang meragukan, pengumuman itu disambut sorak gembira. Ribuan massa di jalan menangis, mereka saling berpelukan, merasa perjuangan mereka tidak sia-sia. Di rumah sederhana Bu Siti, berita itu diputar di televisi. Wanita renta itu meneteskan air mata, wajahnya sendu namun tersenyum lirih. "Nak, akhirnya namamu didengar juga," bisiknya sambil menatap foto Arif di meja. Ia tahu keadilan sejati mungkin masih jauh, tapi setidaknya perjuangan anaknya tidak hilang begitu saja. Beberapa bulan kemudian, sebuah monumen kecil didirikan di tempat Arif ditabrak. Patung sederhana berbentuk helm ojol dengan tulisan, "Keadilan untuk Arif," berdiri di sana. Setiap malam, driver ojol yang lewat menyalakan hazard sebentar sebagai penghormatan. Nama Arif tetap hidup di hati mereka. Kisah Arif menjadi pelajaran pahit bahwa keadilan tidak pernah datang dengan mudah. Tapi dari tragedi itu, lahir keberanian, persatuan, dan suara rakyat yang akhirnya didengar. Dan meski tubuhnya telah tiada, semangat Arif akan selalu hidup, menjadi api yang tak akan padam dalam perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan.